warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bagaimana memahami birokrasi pada mata kuliah manajemen pendidikan. Sebelum ke pemateri, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Iklimah Al-Fadaiul Haq dari kelas Tadris IPS A semester 4 di IAIN Kudus. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai primer pada jaringan birokrasi. Secara historis, birokrasi merujuk pada administrasi pemerintah atau publik yang dikelola oleh unit pejabat yang tidak dipilih. Definisi ini dapat menyiratkan bahwa bentuk sistem pemerintahan yang mulia dan murni adalah yang melayani rakyat dan bebas dari politik. Jaringan diatur dengan rantai yang rumit. Pengalaman, politik, dan jabatan pekerjaan dapat menyatukan rantai untuk membentuk tatanan sistem pendidikan pada tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Langkah pertama menuju sukses dapat dilihat dari sebuah agenda, yakni memahami bahwa di Amerika Serikat, semua sistem pendidikan dibangun di atas jaringan formal dan informal, karena pendidikan adalah upaya politik. Karena itu, seorang pemimpin harus terlebih dahulu memahami siapa yang memiliki kemampuan untuk membantu, namun ada juga beberapa orang yang akan memanfaatkan agenda tersebut dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, orang tersebut tidak selalu berterus terang ketika dalam pertemuan publik. Yang kedua, di mana sekelompok orang mengekspresikan reaksi jujur dengan kesediaan untuk menghalangi atau membantu visi misi seorang pemimpin dengan agenda tersebut. Dan yang ketiga, hubungan antara orang tidak selalu jelas. Selanjutnya adalah bagaimana jaringan dibentuk. Dalam sebuah film yang menggambarkan bagaimana jaringan profesional dan politik berskala besar, yaitu adalah The Good Shepherd. Meskipun film tersebut merupakan film fiksi, film ini dapat menggambarkan bagaimana hubungan yang terbentuk melalui antara perguruan tinggi, klub sosial, perkawinan, dan militer. Semuanya ikut berkontribusi pada pemilihan dan penempatan pejabat intelijen dan administrator untuk bahan intelijen pusat dan bagi kemajuan karir para politisi. Hal ini dapat diterapkan pada pembentukan tim kepemimpinan pada sekolah, dewan sekolah lokal, badan legislatif negara bagian, dan kelompok pembuatan kebijakan nasional. Perkenalkan, nama saya Faizul Muna Amalia, NIM 18-109-125, akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu tentang FIN. Spesies kedua silsilah keluarga yang membentuk stambum kepemimpinan pendidikan, mencatat generasi mentor, anak didik, dan kelompok orang yang bekerja sama. Identifikasi hubungan-hubungan ini adalah proses yang lebih bernuansa yang berkaitan dengan konstruk politik yang disebut FIT. Selanjutnya, FIT juga dapat dijelaskan sebagai titik hubungan antara tiga kerangka pemahaman relatif terhadap politik dan masyarakat, yaitu teori identitas, konstruksi sosial, dan juga hegemoni. Saya akan menjelaskan apa itu makna identitas. Definisi identitas yang digunakan dalam bab ini itu mengacu pada bagian diri yang terdiri dari makna yang melekat pada peran yang dimainkan orang dalam masyarakat. Identitas merupakan konstruksi sosial yang terkait dengan interaksi orang-orang dalam berbagai konteks kehidupan seseorang. Yaitu saya akan menjelaskan tentang konstruksi sosial. Konstruksi sosial itu mengacu pada bagaimana bagian-bagian dari dunia sosial, peran politik atau jenis perilaku yang merupakan produk dari masyarakat tertentu daripada alami atau tak terhindarkan, seperti itu. Nah, yaitu tadi kan udah identitas, terus konstruksi sosial, dan yang ketiga yaitu ada hegemoni. Hegemoni menjelaskan bagaimana kelompok atau individu dapat mempertahankan dominasinya atau kelompok individu lain dalam suatu masyarakat melalui perasaan alih-alih kekerasan. Seperti itu. Yaitu apa yang cocok dan yang harus dilakukan dengan keanggotaan di dalam jaringan. Definisi ini datang melalui konvergensi tentang bagaimana kita memahami dan membangun aturan-aturan masyarakat dan identitas. Sebuah contoh tentang bagaimana dinamika ini bekerja akan menjadi pertimbangan wanita dalam posisi kepemimpinan sekolah. Lebih seperti itu materi yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Selanjutnya mengenai jaringan-jaringan. Sebelum kita membahas jaringan, kita akan membahas mengenai wacana terlebih dahulu, di mana nanti wacana ini mempunyai suatu hubungan antara jaringan yang dimana saling mempengaruhi. Menurut James Paul, menggambarkan bahwa wacana sebagai wacana besar dan juga sebagai wacana kecil. Wacana mengacu pada pesan besar yang kita dapatkan di masyarakat seperti apa yang dilakukan seseorang atau siswa yang baik atau apa yang dilakukan seorang pemimpin yang baik. Bagian ini meminjam dari konstruksi dan menggunakan ide jaringan, yaitu masyarakat itu tadi. Jaringan yang berpusat di sekitar komunitas sekolah dan distrik sekolah dikenal sebagai jaringan, yaitu apabila di sekolah-sekolah itu merupakan salah satu jaringan itu. Memahami dan mengidentifikasi jaringan adalah keterampilan yang sangat berguna bagi para pemimpin sekolah karena alasan ini. Bisa dikatakan jaringan ini sebagai rujukan para pemimpin yang dimana mereka bekerja secara profesional tanpa memandang atau diskriminatif antara anak A dan anak B. Jadi apabila dia mempunyai suatu jaringan atau wacana atau komunikasi yang baik, dia akan dapat menghandle atau menyeleksi sebuah masalah tersebut. Sejauh ini berbagai argumen telah diajukan untuk menjelaskan bagaimana jaringan terbentuk dan mengapa bermanfaat untuk memahami dan menggunakannya dalam kepemimpinan sekolah. Bagian ini didedikasikan untuk mengeksplorasi dua ide yang datang dari dunia filsafat dan sosiologi dan memainkan peran besar dalam bagaimana cara pemimpin memahami dan navigasi jaringan di sekolah, sistem pendidikan, dan masyarakat. Terakhir, sebagai studi kasus menguraikan bagaimana salah satu pengawas sekolah paling sukses dan menggunakan alat ini untuk menavigasi jaringan di negaranya. Saya Fatimah Kutulaini, NIM 18109-124. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Panoptikan. Falcon berpendapat bahwa lembaga sosial dan politik seperti sekolah, penjara, dan rumah sakit menghasilkan dan mereproduksi struktur kekuasaan dalam masyarakat dengan mendefinisikan apa yang normal, baik, dan dapat ditoleransi. Dua jenis kekuatan bahan bakar mekanisme dalam sekolah yang mereproduksi struktur kekuasaan yang membentuk batas toleransi, siapa yang cocok dan siapa yang tidak. Yang pertama adalah kekuasaan yang berdaulat dan merujuk pada mereka yang berada di posisi kekuasaan formal seperti direktur dalam sistem sekolah dan masyarakat. Kekuasaan disiplin adalah dinamika yang kurang dibahas dalam masyarakat dan diberlakukan melalui mekanisme panoptik. Falcon menciptakan sebuah bangunan penjara yang dirancang oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham di akhir abad ke-18. Panoptikon memungkinkan seseorang menjadi penjaga untuk mengamati semua tahanan tanpa tahanan mengetahui apakah mereka sedang diawasi atau tidak. Lingkungan organisasi semacam ini menghasilkan sentimen kemahatauan yang terlibat. Selanjutnya, Johari Window. Jendela Johari adalah alat untuk memahami dinamika kelompok dan bagaimana caranya orang berperilaku. Nama Johari mengacu pada pencetusnya Joy Luke dan Harry Ingham, menggambarkan bahwa orang berperilaku dengan cara yang bisa dikonseptualisasikan dalam 4 kuadran berbagai derajat. Jendela Johari juga mengakui bahwa orang tidak selalu mau
yang mereka tunjukkan. Pertama, kuadran berpusat pada diri publik. Goffman disebut sebagai perilaku panggung depan. Panggung depan perilaku mengacu pada jenis perilaku yang berpose dan berada di garis depan tindakan sadar. Kuadran kedua dikenal sebagai daerah buta terhadap diri. Wilayah buta ke diri sendiri adalah tempat kami terlibat perilaku yang pengaruhnya terhadap orang lain tidak bisa dilihat oleh kami. Mirip dengan bau mulut dan tidak mengetahui hal itu. Buta terhadap perilaku diri adalah sebuah fenomena di mana kata atau tindakan seseorang memengaruhi kinerja orang lain. Perilaku membutakan diri memainkan peran besar dalam kecocokan, dan karena itu akses ke jaringan. Apa yang menjengkelkan tentang buta perilaku dan kecocokan diri adalah bahwa seseorang mungkin tidak tahu mengapa ditolak dukungan dari jaringan. Kuadran ketiga yang disebut Goffman sebagai panggung belakang tingkah laku mencakup semua tindakan yang merupakan bagian dari diri pribadi kita. Kuadran keempat, kuadran yang tidak diketahui adalah kategori yang membahas bagaimana orang berperilaku dalam situasi yang tidak diketahui oleh mereka. Aturan jendela Johari mencatat bahwa orang jarang menunjukkan perilaku hanya dalam satu kuadran, dan mereka sering bergeser dari satu kuadran ke kuadran lainnya. Terkadang kita menghabiskan lebih banyak waktu dalam satu kuadran daripada